Assalamualaikum, hai teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi penelitian survei, proses penelitian, masalah, dan model hubungan antar variabel. Adapun anggota-anggota dari kelompok 2 antara lain saya sendiri, Ritna Safira, dan teman-teman saya yaitu Khairoti Nisa, Al-Fadila Rofika, Mukailia Afifah Damanik, dan Ayu Lestari. Tanpa memperpanjang durasi waktu, yuk mari sama-sama kita dengarkan pembahasan pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, ada baiknya kita mereview lagi nih teman-teman terkait metode penelitian yang dulu pernah kita pelajari. Teman-teman pasti pada ingat kan bahwa terdapat dua jenis metode penelitian yang dapat kita gunakan, antara lain kualitatif dan kuantitatif. Nah, metode penelitian pada dasarnya merupakan satu cara ilmiah untuk kita dapat memperoleh satu data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, maka kita dapat memperoleh 4 kata kunci yang perlu kita highlight, antara lain cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu terkait 4 kata kunci tadi. Yang pertama itu kita akan membahas terkait cara ilmiah. Apa sih maksud dari cara ilmiah itu? Nah, cara ilmiah di sini merupakan satu kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan. Nah, di sini pun ciri-ciri keilmuan dibagi lagi teman-teman. Ada rasional, empiris, dan sistematis. Nah, rasional di sini adalah satu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga orang-orang pun paham apa yang diteliti sesuai dengan penalaran mereka. Kemudian yang kedua ada empiris. Empiris di sini adalah cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain pun dapat mengamati dan mengetahui cara-cara apa yang digunakan pada penelitian tersebut. Dan yang terakhir ada sistematis. Nah, sistematis di sini adalah satu proses yang digunakan dalam penelitian yang menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Nah, yang kedua di sini saya akan menjelaskan kata kunci data. Nah, data empiris mempunyai satu kriteria tertentu, yaitu valid. Nah, valid di sini menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Nah, di sini saya akan mencoba memberikan satu contoh kepada teman-teman terkait data. Misalnya nih, di hari pertama wawancara, kita menemukan data bahwa sebanyak 1.000 orang karyawan itu ikut berdemonstrasi. Maka hari selanjutnya pun akan tetap sama, sehingga kita dapat memahami bahwa objektivitas di sini berkenaan dengan interpersonal agreement, yaitu kesepakatan antar banyak orang. Bila orang mengatakan bahwa terdapat 1.000 orang karyawan yang berdemonstrasi, maka data yang kita peroleh itu pun telah objektif. Namun, data yang reliable belum tentu valid loh teman-teman. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait kata kunci tujuan dan kegunaan. Nah, secara umum tujuan penelitian ada 3 macam, yaitu bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Nah, penemuan di sini adalah data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-betul baru, yang sebelumnya belum pernah diketahui. Yang kedua, pembuktian. Berarti data-data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keraguan tertentu terhadap satu informasi. Kemudian pengembangan, berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada. Nah, yang terakhir adalah kegunaan. Maksud dari kegunaan di sini adalah hasil dari penelitian tadi dapat kita bermanfaatkan sebagai bentuk pemahaman, pemecahan, dan pengidentifikasian satu masalah. Tidak hanya itu, penelitian yang kita lakukan dapat kita kembangkan menjadi satu produk. Bagaimana caranya? Yang pertama itu, produk harus bersifat hipotetik dan sering menggunakan metode penelitian dasar. Selanjutnya, untuk menguji produk yang masih bersifat hipotetik, kita harus menggunakan eksperimen. Setelah produk teruji, maka dapat diaplikasikan. Nah, proses pengujian produk ini disebut dengan penelitian terapan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya.
tradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini juga disebut sebagai metode positivistik karena metode ini berlandaskan filsafat positivisme, dan metode ini adalah metode ilmiah karena telah memenuhi kaidah ilmiah, yaitu konkret, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Untuk metode penelitian kualitatif sendiri dinamakan sebagai metode baru, yaitu karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini juga disebut sebagai metode artistik karena proses penelitiannya lebih bersifat kurang terpola. Metode kualitatif ini selanjutnya reaksi khas pada anak usia 6-12 tahun. Adapun gejalanya, anak paham bahwa yang sudah meninggal tidak dapat kembali lagi. Yang kedua, anak membicarakan kejadian terus-menerus dan secara detail atau lengkap. Selanjutnya, reaksi emosi dan perilaku secara berlebihan, menarik diri, dan tidak mau bergaul dengan orang lain. Perilaku mengganggu teman dan lingkungan sekitarnya. Tidak mampu memperhatikan atau berkonsentrasi. Perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Untuk memahami metode penelitian kuantitatif dan kualitatif, ada 3 perbedaan. Yang pertama itu perbedaan aksioma dasar tentang sifat realitas. Aksioma ini sendiri adalah pandangan dasar. Yang kedua itu perbedaan dalam proses penelitian. Yang ketiga adalah perbedaan dalam karakteristik penelitian. Adapun perbedaan aksioma antara metode kualitatif dan metode kuantitatif. Yang pertama itu ada aksioma dasar sifat realitas. Metode kuantitatif dapat diklarifikasikan konkret, terarah, dan terstruktur. Untuk metode kualitatif, ganda, holistik, dinamis, hasil konstruksi, dan pemahaman. Adapun aksioma dasarnya hubungan peneliti dengan yang diteliti. Untuk metode kuantitatif, independen supaya terbangun objektivitas. Untuk metode kualitatif, interaktif dengan sumber data supaya memperoleh makna. Aksioma dasar, hubungan variabel. Untuk metode kuantitatif, sebab akibat. Metode kualitatif yaitu ada timbal balik dan interaksi. Untuk aksioma dasarnya, kemudian kemungkinan generalisasi cenderung membuat generalisasi untuk metode kuantitatifnya. Sedangkan untuk metode kualitatifnya hanya mungkin dalam ikatan konteks dan waktu. Aksioma dasar dalam hubungan perbedaan aksioma antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Untuk sifat realitasnya, dalam memandang realitas, gejala, atau objek yang diteliti, perbedaan metode kualitatif dan kuantitatif sangat dikemukakan berbeda. Adapun perbedaan dari aksioma antara metode kualitatif dan kuantitatif, ada aksioma dasar yang pertama itu sifat realitas. Perbedaannya, metode kuantitatif dapat diklarifikasikan, konkret, teramati, dan terukur. Untuk metode kualitatifnya, ganda, holistik, dinamis, hasil konstruksi, dan pemahaman. Adapun aksioma dasar kedua, hubungan peneliti dengan yang diteliti. Untuk perbedaannya, metode kualitatif interaktif dengan sumber data supaya memperoleh makna. Untuk metode kuantitatifnya independen supaya terbangun dan objektivitas. Untuk aksioma dasar yang ketiga, hubungan variabel. Metode kuantitatif adanya sebab akibat. Yang ke metode kualitatifnya adanya timbal balik atau interaksi. Aksioma dasar yang keempat, kemungkinan generalisasi. Untuk perbedaannya, metode kuantitatif cenderung membuat generalisasi. Untuk metode kualitatifnya hanya mungkin dalam ikatan konteks dan waktu. Aksioma dasar,
Yang kelima yaitu peranan nilai. Metode kuantitatif cenderung bebas menilai. Untuk metode kualitatif sendiri terikat nilai-nilai yang dibawa peneliti dan sumber data. Realitas dalam penelitian kualitatif tidak hanya yang tampak teramati, tetapi sampai di balik yang tampak tersebut. Misal, melihat ada orang yang sedang memancing. Penelitian kuantitatif akan menganggap bahwa memancing itu merupakan kegiatan mencari ikan, sedangkan dalam penelitian kualitatif akan melihat yang lebih dalam mengapa ia memancing. Ia memancing mungkin untuk menghilangkan stres daripada menganggur atau mencari teman. Jadi realitas itu merupakan konstruksi atau interpretasi dari pemahaman terhadap semua data yang tampak di lapangan. Adapun B. Hubungan peneliti dengan yang diteliti. Dalam penelitian kuantitatif, kebenaran itu di luar dirinya, sehingga hubungan antara peneliti dengan yang diteliti harus dijaga, sehingga bersifat independen. Dengan menggunakan kuesioner sebagai teknik pengumpulan data, maka penelitian kuantitatif hampir tidak mengenal siapa yang diteliti atau responden yang memberi data. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sebagai partisipan observasi dan wawancara mendalam, maka penelitian harus berinteraksi dengan sumber data. Dengan demikian, penelitian kualitatif harus mengenal betul orang yang memberi data. Adapun poin B, hubungan peneliti dengan yang diteliti. Dalam penelitian kuantitatif, kebenaran itu di luar dirinya, sehingga hubungan antara peneliti dengan yang diteliti harus dijaga jaraknya sehingga bersifat independen. Untuk penelitian kualitatif sebagai human instrumen dengan teknik pengumpulan data, partisipan observasi berperan serta, dan independent interview, wawancara mendalam, maka peneliti harus berinteraksi dengan sumber data. Dengan demikian, peneliti kualitatif harus mengenal betul orang yang memberi data. Selanjutnya, hubungan antara variabel. Peneliti kuantitatif dalam melihat hubungan variabel terhadap objek yang diteliti lebih bersifat sebagai akibat, sehingga dalam penelitiannya ada variabel independen dan dependen. Dari variabel tersebut selanjutnya dicari beberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Contohnya itu pengaruh iklan terhadap nilai penjualan. Artinya semakin banyak iklan yang ditayangkan maka akan semakin banyak nilai penjualan. Iklan sebagai variabel independen, sebab dan nilai penjualan sebagai variabel dependen atau akibat. Dalam penelitian kualitatif sendiri yang bersifat holistik dan lebih menekankan pada proses, maka penelitian kualitatif dalam melihat hubungan antara variabel pada objek yang diteliti lebih bersifat interaktif, yaitu saling mempengaruhi, sehingga tidak diketahuinya mana variabel independen dan dependennya. Contohnya itu hubungan antara iklan dan nilai penjualan. Dalam hal ini hubungannya interaktif, artinya makin banyak uang yang dikeluarkan untuk iklan maka akan semakin banyak nilainya. Hai, nama aku Ayu Lestari. Nah, kali ini aku akan ngejelasin mengenai kemungkinan generalisasi. Nah, pada umumnya penelitian kuantitatif lebih menekankan pada keluasan informasi, bukan kedalaman, sehingga metode ini cocok digunakan untuk populasi yang luas dengan variabel yang terbatas. Selanjutnya, data yang diteliti adalah data sampel yang diambil dari populasi tersebut dengan teknik probability sampling atau random. Nah, berdasarkan data atau sampel tersebut, selanjutnya peneliti membuat generalisasi atau kesimpulan sampel diberlakukan ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Sedangkan penelitian kualitatif tidak melakukan generalisasi tetapi lebih menekankan kedalaman informasi sehingga sampai pada tingkat makna.
Nah, makna di sini adalah data di balik yang tampak. Walaupun penelitian kualitatif tidak membuat generalisasi, tidak berarti hasil penelitian kualitatif tidak dapat diterapkan di tempat lain. Nah, generalisasi dalam penelitian kualitatif disebut dengan transferability. Dalam bahasa Indonesia yaitu keteralihan. Nah, maksudnya apa tuh? Jadi, keteralihan itu adalah hasil penelitian kualitatif dapat ditransferkan atau diterapkan di tempat lain, manakala kondisi tersebut tidak jauh berbeda dengan tempat penelitian. Selanjutnya, peranan nilai. Penelitian kualitatif dalam melakukan pengumpulan data terjadi interaksi antara peneliti data dengan sumber data. Dalam interaksi ini, baik peneliti maupun sumber data memiliki latar belakang, pandangan, keyakinan, nilai-nilai, kepentingan, dan persepsi berbeda-beda. Sehingga dalam pengumpulan data, analisis, dan pembuatan laporan akan terikat oleh nilai-nilai masing-masing. Dalam penelitian kuantitatif, karena penelitian tidak berinteraksi dengan sumber data, maka akan terbebas dari nilai-nilai yang dibawa peneliti dan sumber data. Karena ingin bebas nilai, maka peneliti menjaga jarak dengan sumber data, supaya data yang diperoleh objektif. Nah, selanjutnya ada karakteristik penelitian. Yang pertama, dilakukan pada kondisi yang alamiah, atau sebagai lawannya adalah eksperimen. Langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci. Nah, yang kedua ada penelitian kualitatif, lebih bersifat deskripsi. Data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata atau gambar sehingga tidak menekankan pada angka. Yang ketiga, penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau outcome. Yang keempat, penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif. Nah, yang kelima, penelitian kualitatif lebih menekankan makna atau data di balik yang teramati. Nah, selanjutnya proses penelitian. Perbedaan antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif juga dapat dilihat dari proses penelitian. Nah, proses dalam metode penelitian kuantitatif lebih bersifat linier dan kualitatif bersifat sirkular. Proses penelitian kuantitatif. Seperti telah diketahui bahwa penelitian itu pada prinsipnya adalah untuk menjawab masalah. Nah, masalah merupakan penyimpangan dari apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Penyimpangan antara aturan dengan pelaksanaan, teori dengan praktek, perencanaan dengan pelaksanaan, dan sebagainya. Penelitian kuantitatif bertolak dari studi pendahuluan dari objek yang diteliti untuk mendapatkan yang betul-betul masalah. Masalah tidak dapat diperoleh dari belakang meja. Oleh karena itu, harus digali melalui studi pendahuluan melalui fakta-fakta empiris supaya peneliti dapat menggali masalah dengan baik. Maka peneliti harus menguasai teori melalui membaca berbagai referensi. Selanjutnya, supaya masalah dapat dijawab, maka dengan baik masalah tersebut dirumuskan secara spesifik dan pada umumnya dibuat dalam bentuk kalimat tanya. Untuk menjawab rumusan masalah yang bersifatnya sementara atau berhipotesis, maka peneliti dapat membaca referensi teoritis yang relevan dengan masalah dan berpikir. Selain itu, penemuan penelitian sebelumnya yang relevan juga dapat digunakan sebagai bahan untuk memberikan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian atau hipotesis. Nah, jadi kalau jawabannya tersebut rumusan masalah yang baru didasarkan pada teori dan didukung oleh penelitian yang relevan, tetapi belum ada pembuktian secara empiris atau faktual, maka jawaban itu disebut hipotesis. Untuk menguji hipotesis tersebut, peneliti dapat memilih metode, strategi,
pendekatan desain penelitian yang sesuai. Nah, pertimbangan ideal untuk memiliki metode itu adalah tingkat ketelitian data yang diharapkan dan konsisten yang dikehendaki. Sedangkan pertimbangan praktis adalah tersedianya dana, waktu, dan kemudahan yang lain. Dalam penelitian kuantitatif, metode penelitian yang dapat digunakan adalah metode survei, ex post facto eksperimen, evaluasi, action research, policy research, atau selain metode naturalistik dan sejarah. Nah, setelah metode penelitian yang sesuai dipilih, maka penelitian dapat menyusun instrumen penelitian. Nah, instrumen ini digunakan sebagai alat pengumpulan data yang dapat berbentuk tes, angket, atau kuesioner untuk pedoman wawancara atau observasi. Nah, sebelum instrumen dilakukan untuk pengumpulan data, maka instrumen penelitian harus terlebih dahulu diuji validitas dan rehabilitasnya. Pengumpulan data dilakukan pada objek tertentu, baik yang berbentuk populasi maupun sampel. Bila peneliti ingin membuat generalisasi terhadap temuannya, maka sampel yang diambil harus representatif atau mewakili. Nah, setelah data terkumpul, maka selanjutnya dianalisis untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang diajukan dengan teknik statistik tertentu. Berdasarkan analisis ini, apakah hipotesis yang diajukan ditolak atau diterima, atau apakah penemuan itu sesuai dengan hipotesis yang diajukan atau tidak. Kesimpulan adalah langkah terakhir dari suatu periode penelitian yang berupa jawaban terhadap rumusan masalah. Nah, berdasarkan proses penelitian kuantitatif di atas, maka nampak bahwa proses penelitian kuantitatif bersifat linier, di mana langkah-langkahnya jelas, mulai dari rumusan masalah, berteori, berhipotesis, mengumpulkan data, analisis data, dan membuat kesimpulan dan saran. Nah, penggunaan konsep dari teori yang relevan serta pengkajian terhadap hasil-hasil penelitian yang mendahului guna menyusun hipotesis berupa aspek logika. Nah, sedangkan pemilihan metode penelitian, menyusun instrumen, mengumpulkan data, dan analisisnya adalah merujuk aspek metodologi untuk memverifikasi hipotesis yang diajukan. Hai teman-teman, perkenalkan saya Khairatun-Nisa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kapan sih metode kuantitatif dan kualitatif itu digunakan. Nah, yang pertama, bila masalah yang merupakan titik tolak penelitiannya sudah jelas. Nah, masalah sendiri adalah penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi, antara aturan dengan pelaksanaan, antara teori dengan praktek, antara rencana dengan pelaksanaan. Nah, dalam menyusun proposal penelitian, masalah ini harus ditunjukkan dengan data, baik data hasil penelitian sendiri maupun dokumentasi. Misalnya nih, kita akan meneliti untuk menemukan pola pemberantasan kemiskinan, maka data orang miskin sebagai masalah harus ditunjukkan. Nah, yang kedua, bila peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi. Nah, metode penelitian kuantitatif cocok digunakan untuk mendapatkan informasi yang luas tetapi tidak mendalam. Nah, bila populasi terlalu luas, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Nah, yang ketiga, bila ingin diketahui pengaruh perlakuan ataupun treatment terhadap yang lain. Untuk kepentingan ini, metode eksperimenlah yang paling cocok digunakan, misalnya pengaruh jamu tertentu terhadap derajat kesehatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses penelitian kuantitatif. Nah, setiap penelitian selalu berangkat dari masalah, namun masalah yang dibawa peneliti kuantitatif dan kualitatif itu berbeda. Dalam penelitian kuantitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti harus sudah jelas, sedangkan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan. Nah, setelah masalah diidentifikasikan dan dibatasi, maka selanjutnya masalah tersebut dirumuskan. Rumusan masalah pada umumnya dinyatakan dalam kalimat pertanyaan.
Dengan pertanyaan ini, maka akan dapat memandu peneliti untuk kegiatan penelitian selanjutnya. Nah, berdasarkan rumusan masalah tersebut, nanti peneliti menggunakan berbagai teori untuk menjawabnya. Jadi, teori dalam penelitian kuantitatif ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Jawaban terhadap rumusan masalah yang baru menggunakan teori tersebut dinamakan hipotesis. Maka, hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Nah, hipotesis yang masih merupakan jawaban sementara tersebut selanjutnya akan dibuktikan kebenarannya secara empiris atau nyata. Untuk itu, peneliti melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan pada populasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Nah, meneliti sendiri adalah mencari data yang teliti ataupun akurat. Untuk itu, peneliti perlu menggunakan instrumen penelitian. Agar instrumen dapat dipercaya, maka harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Setelah instrumen teruji validitas dan reliabilitasnya, maka dapat digunakan untuk mengukur variabel yang telah ditetapkan untuk diteliti. Instrumen untuk pengumpulan data dapat berbentuk tes dan non-tes. Untuk instrumen yang berbentuk non-tes dapat digunakan sebagai kuesioner, pedoman observasi, dan wawancara. Dengan demikian, teknik pengumpulan data selain berupa tes dalam penelitian ini dapat berupa kuesioner, observasi, dan wawancara. Nah, data yang telah terkumpul selanjutnya Analisis diarahkan untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data menggunakan statistik. Statistik yang digunakan dapat berupa statistik deskriptif dan inferensial ataupun induktif. Nah, selanjutnya data hasil analisis disajikan dan diberikan pembahasan. Pembahasan terhadap hasil penelitian merupakan penjelasan yang mendalam dan dari interpretasi terhadap data-data yang telah disajikan. Nah, setelah hasil penelitian diberikan pembahasan, maka selanjutnya dapat disimpulkan. Kesimpulan berisi jawaban singkat terhadap setiap rumusan masalah berdasarkan data yang telah terkumpul. Jadi kalau rumusan masalah ada 5, maka kesimpulannya juga ada 5. Karena peneliti melakukan penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah, maka peneliti berkewajiban untuk memberikan saran-saran. Nah, melalui saran-saran tersebut nanti diharapkan masalah dapat dipecahkan. Nah, apabila hipotesis penelitian yang diajukan telah tidak terbukti, maka perlu dicek apakah ada yang salah dalam penggunaan teori, instrumen, pengumpulan, analisis data, ataupun rumusan masalah yang diajukan. Hai, namaku Alfadila Rofika. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah komparatif. Rumusan permasalahan komparatif ini adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih, atau bahkan sampelnya berbeda. Contoh misalnya, adakah perbedaan produktivitas kerja antara pegawai negeri, BUMN, dan juga swasta? Di sini ada satu variabel, yaitu produktivitas kerja, dan ada 3 sampel, yaitu pegawai negeri, BUMN, dan juga pegawai swasta. Berikutnya tentang rumusan masalah asosiatif, yaitu suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara 2 variabel atau lebih. Misalnya contohnya di dalamnya ada hubungan simetris, yaitu hubungan antara 2 variabel atau lebih yang kebetulan munculnya bersamaan. Contoh misalnya, adakah hubungan antara bunyi burung dengan tamu yang datang? Menurut di pedesaan Jawa Tengah, ada kepercayaan bahwa ketika ada suara bunyi burung di depan rumah, maka menandakan adanya tamu. Berikutnya yaitu hubungan kausal. Hubungan kausal ini adalah hubungan yang bersifat sebab akibat, yaitu misalnya adakah pengaruh sistem penggajian terhadap prestasi kerja. Jadi di sini ada variabel independen, yaitu variabel yang mempengaruhi, dan juga ada dependen, yaitu variabel yang mempengaruhi atau dipengaruhi. Yang ketiga yaitu hubungan interaktif atau hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik ini adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Di sini contohnya misalnya hubungan antara motivasi dan juga prestasi. Berikutnya, kita membahas tentang variabel penelitian. Secara teoritis, variabel itu didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi.
antara satu orang dengan orang lainnya atau bahkan satu objek dengan objek yang lainnya, yaitu menurut buku Heads dan Fred-Hedy tahun 1981. Dia menyatakan bahwa tinggi rendahnya badan seseorang atau berat badannya seseorang itu merupakan variasi karena berbeda-beda antara satu individu dengan individu lainnya. Berikutnya, membaca-macam variabel. Yang pertama, variabel independen. Variabel independen ini merupakan variabel yang stimulus atau prediktor. Dalam bahasa Indonesia disebut sebagai variabel bebas, yaitu di mana variabel yang mempengaruhi, dan juga dia mengikatkan variabel berikutnya, yaitu variabel yang terikat atau variabel dependen. Nah, variabel dependen ini merupakan variabel sebagai output atau variabel yang dipengaruhi. Yang ketiga, variabel moderator. Contoh misalnya, variabel moderator itu adalah variabel yang mempengaruhi atau memperlemah atau bahkan memperkuat suatu hubungan. Misalnya, adanya kehadiran anak dari pasangan suami istri, maka akan semakin memperkuat hubungan pernikahan antara mereka. Yang keempat, variabel intervening, yaitu variabel yang merupakan secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan juga variabel dependen. Dia berada pada segaris di antara mereka berdua. Berikutnya, yaitu variabel kontrol. Variabel kontrol ini adalah variabel yang mengendalikan segala bentuk konstan sehingga mempengaruhi variabel independen terhadap independen yang lainnya. Perlu diingat, sebelum kita melakukan penelitian, memilih variabel apa yang akan kita teliti sangat perlu. Kenapa? Karena sebagai bahan kajian teoritis, dan juga jangan sampai terjadinya pendahuluan, terjadinya berbagai macam kesalahan. Kita perlu ingat bahwa untuk itu sebelum meneliti kita harus memilih variabel yang tepat untuk penelitian kita. Demikian, terima kasih, sampai bertemu lagi. Bye.